Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua. Abdul Muthalib, "Tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi," jawab Salma. "Dia buah hatiku satu-satunya. Wajahnya lah yang senantiasa mengingatkan aku akan wajah ayahnya. Aku juga menyayangi Hashim," jawab Al-Muthalib. "Bukan cuma aku, tetapi penduduk kota Mekah juga menyayanginya, mereka pasti akan senang sekali menyambut kedatangan putra Hashim." Begitu melihat wajah anak ini, rasa sayangku timbul kepadanya. "Izinkan aku membawanya pergi. Sesungguhnya Mekah adalah kerajaan ayahnya dan Mekah adalah tanah suci yang dicintai oleh seluruh bangsa Arab. Tidakkah pantas putramu pergi ke sana dan melanjutkan pemerintahan ayahnya?" Salma memandang Syaibah dengan mata berkaca-kaca. Hatinya ingin putranya bersamanya, namun dengan berat hati akhirnya Salma mengizinkan Syaibah pergi. Awal mula nama Abdul Muthalib. Hatinya Salma ingin agar putra satu-satunya itu tetap tinggal di sisinya. Namun, ia tahu masa depan Syaibah bukan di Yasrib, melainkan di Mekah. Akhirnya, ia pun mengangguk, "Baiklah, kuizinkan ia pergi." Dengan amat gembira, Al-Muthalib mengajak keponakannya itu pulang. Syaibah duduk membonceng unta di belakang pamannya. Ketika mereka tiba di Mekah, orang-orang menyangka bahwa anak yang duduk di belakang Al-Muthalib adalah budaknya. "Abdul Muthalib, budak Al-Muthalib. Abdul Muthalib," panggil mereka kepada Syaibah. "Celaka kalian, dia bukan budakku, dia anak saudaraku, Hashim." Namun, orang-orang telanjur menyebutnya demikian sehingga akhirnya nama Syaibah pun terlupakan. Setelah itu, dia dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Dia kelak menjadi kakek Nabi Muhammad. Abdul Muthalib dewasa. Setelah besar Abdul Muthalib pun menjadi seorang pemuka Mekah sebagaimana Hashim, bapaknya. Ketika Hashim meninggal, hartanya dikuasai oleh Naufal, adiknya yang terkecil. Setelah dewasa, Abdul Muthalib hendak meminta harta ayahnya, tetapi Naufal menolak. Abdul Muthalib pun meminta bantuan kerabat ibunya yang tinggal di Yasrib. Orang-orang Yasrib mengirimkan 80 pasukan berkuda. Naufal pun ketakutan dan menyerahkan harta Hashim kepada Abdul Muthalib. Pada zaman pemerintahannya, Abdul Muthalib melakukan sebuah perbuatan yang akan dikenang orang sepanjang zaman. Abdul Muthalib adalah pengurus air dan makanan bagi tamu-tamu yang datang ke Mekah. Setelah ratusan tahun sumur Zam-Zam tertimbun, air harus didatangkan dari beberapa sumur yang terpencar-pencar di sekitar Mekah. Mencari sumur Zam-Zam, saat itu, sumur Zam-Zam telah terkubur dan dilupakan orang selama ratusan tahun. Namun, Abdul Muthalib tidak pernah lupa pada sejarah Mekah, bahwa dulu pernah ada mata air yang menghidupi Mekah, mata air yang memancar keluar oleh kaki Ismail. "Aku harus menemukannya," pikir Abdul Muthalib. "Aku harus menemukan kembali sumur Zam-Zam yang telah dilupakan orang, apalagi aku bertugas menyediakan air dan makanan bagi penduduk Mekah." Pikiran seperti itu tidak pernah hilang dari benaknya. "Aku harus menemukannya, aku harus menemukannya." Setelah itu, Abdul Muthalib mengambil tembilang, alat untuk menggali bertangkai panjang, dan memanggil putra satu-satunya, Harits, "Temani ayah mencari dan menggali kembali sumur Zam-Zam." Abdul Muthalib mencari sumur Zam-Zam. Harits anak Abdul Muthalib membantu ayahnya menggali untuk mencari Zam-Zam di beberapa tempat namun sumur Zam-Zam tidak juga ditemukan. "Ayah, mungkin sumur Zam-Zam memang telah hilang," kata Harits. "Tidak nak, ayah yakin sumur itu masih ada. Kita harus menemukannya. Hidup lebih baik jika sumur Zam-Zam ada di tengah kita." Dengan gigi keduanya pun terus mencari sumur Zam-Zam. Orang-orang Quraisy melihat perbuatan mereka dengan heran. "Mengapa engkau masih terus menggali, Abdul Muthalib? Bukankah dulu nenek moyang kita, Muzas bin Amr pernah menggalinya, tapi tidak berhasil?" "Ya, ratusan tahun yang lalu Muzas bin Amr mertua Nabi Ismail pernah mencoba menggali Zam-Zam tapi tidak berhasil, padahal dia sudah mempersembahkan sesajen pedang dan pelana emas."